Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lukman Hasanuddin, nomor NIM 23040029 dari kelas 3E. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal ya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi riset dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Humam MKom. Di sini saya juga akan memperlihatkan ya jurnal yang saya punya. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan jurnal tentang robot roda rantai yang bernama BM ya, penyapu ranjau berbasis IoT. Jurnal tersebut itu dirancang oleh Kak Nur Rohman Subhatmanah ya, Muda, dan Kak Bilkis Faranadilah di Politeknik Angkatan Darat. Kita akan bedah satu persatu ya dari jurnal tersebut mengenai dari tujuan penelitian, lalu kita akan membedah mengenai metodologinya, lalu hasil dan temuannya ya, lalu kelebihan dan kekurangannya ya. Kita akan membedah satu demi satu. Mengapa sih robot tersebut itu dinamakan BM? Karena robot tersebut itu sesuai dengan yang membuatnya ya, BM yaitu Bilkis Faranadilah ya, dan Kak Nur Rohman Subhatmanah ya, Muda. Itu yang merancang. Jadi robot tersebut dinamakan robot roda rantai yang bernama BM, penyapu ranjau berbasis IoT. Langsung saja kita menuju ke PPT-nya ya. Di sini saya ada sebuah PPT yang akan membahas tentang jurnal yang telah saya perlihatkan ya. Di sini ada nama saya, yaitu Lukman Hasanuddin ya, nomor NIK atau nomor NIM ya, 23040029 kelas 3E. Jadi jurnal tadi itu bernama pembahasan tentang robot roda rantai BM, penyapu ranjau ya berbasis IoT. Di sini juga ada link jurnalnya nih bagi teman-teman yang ingin melihat ya, melihat lebih dalam lagi jurnal. Kita sudah menyediakan link yang ada di dalam PPT PowerPoint pembahasan jurnal tersebut. Ini yang berwarna biru itu link dari jurnal tersebut. Lalu kita akan membahas satu demi satu ya mengenai jurnal tersebut. Kita akan membahas yang pertama tujuan penelitian nih. Jadi tujuan penelitian di dalam jurnal tersebut itu apa sih? Jadi dalam jurnal ini untuk mengembangkan robot BM yang tadi penyapu ranjau ya, yang dapat mendeteksi dan menghancurkan ranjau darat secara otomatis maupun manual ya. Penelitian ini bertujuan untuk apa sih? Untuk mempermudah tugas tentara dalam membersihkan ladang ranjau, mengurangi resiko personil ya. Jadi personil ini bisa
lebih aman lagi ketika eh, pembersihan ranjau di suatu tempat ya dengan menggunakan robot BM tersebut, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam operasional militer dengan menggunakan teknologi robotik dan IoT. Jadi di dalam tujuan penelitian tentunya untuk mempermudah nih ya pembuatan robot penghancur ranjau ini. Kenapa bisa dibuat sih? Karena untuk mempermudah nih tugasnya, tentunya dalam hal ini tentara ya, dalam membersihkan ranjau-ranjau darat yang masih terkubur di dalam tanah. Dengan menggunakan robot ini juga eh, personil TNI atau tentara itu bisa lebih aman lagi karena kurangnya resiko ya terkena ranjau tersebut. Itu tujuan penelitian dari robot BM tersebut. Lalu yang kedua metodologinya nih. Jadi jurnal tersebut itu eh, dirancang dengan menggunakan metode eksperimen ya. Jadi dengan menggunakan metode eksperimen. Penulis perancang robot penyapu ranjau dengan komponen seperti motor, mikrokontroler, Arduino ya, dan sensor ranjau, aplikasi IoT dikembangkan dengan menggunakan Delphin untuk untuk komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk apa sih? Untuk memastikan nih sistem pengendali robot deteksi ranjau dan menghancurkan nih ranjau berjalan dengan baik serta menguji pengendalian jarak jauh melalui frekuensi 600 MHz dan GPS. Jadi eh, metodologinya dalam pembuatan jurnal ini itu dengan menggunakan metodologi eh, eksperimen atau uji coba ya eh, dari alat yang sudah ada. Jadi lebih eh, mengarah ke metode eksperimen. Yang kedua, kita akan mereview jurnal dari hasil dan temuannya nih. Dari hasil dan temuannya dalam jurnal ini menunjukkan bahwa robot BM berhasil mendeteksi nih dan menghancurkan ranjau dengan dua metode ya pengoperasionalnya melalui dua metode tersebut yaitu manual dan autopilot ya. Dalam metode manual, robot dapat dikendalikan oleh operator hingga jarak 1 meter menggunakan frekuensi 600 MHz. Dalam mode autopilot, robot dapat mengikuti nih rute koordinator yang diprogram menggunakan GPS. Itu dengan menggunakan autopilot itu diprogram dengan menggunakan GPS. Jadi titik koordinator-koordinator itu sudah ditentukan oleh perancangnya ya. Detektor ranjau dapat mendeteksi nih ranjau hingga kedalaman 1 cm sampai 70 cm dan memberikan sinyal untuk apa? Menghancurkan ya secara otomatis. Data penghancuran ranjau juga dapat dikirim ke pengendali ya sesuai koordinator ranjau yang terdeteksi. Itu hasil dan temuannya. Lalu yang keempat kelebihan dan kekurangannya nih ya. Kelebihan dan kekurangan dari robot tersebut itu apa sih? Yang pertama itu kelebihan, kita akan membahas tentang kelebihannya. Yang pertama, robot tersebut itu mempunyai kelebihan dapat dikendalikan manual ataupun otomatis yang sudah kita tadi
eh, terangkan ya. Jadi robot tersebut itu mempunyai dua pengendalian. Yang pertama manual dan yang kedua secara otomatis atau autopilot ya. Lalu yang selanjutnya mendeteksi ranjau hingga kedalaman 70 cm ya. Jadi lumayan ini buat kita mendeteksi ranjau eh, yang ada kedalaman di sekitar 1 cm sampai 70 cm ya, itu masih bisa terdeteksi oleh alat tersebut. Lalu selanjutnya itu menghancuran ranjau secara otomatis. Jadi penghancuran ranjau tersebut itu dilakukan secara otomatis, tidak dilakukan secara manual. Jadi lebih minim resiko ya terkena paparan ranjau tersebut personil kita. Jadi lebih aman dengan menggunakan robot tersebut. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu pengiriman data lokasi ranjau ke pengendali. Jadi datanya itu bisa dikirim ke pengendali ya. Data lokasi itu bisa dikirim ke pengendali bagi pengendalian secara autopilot. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangannya. Jadi kekurangan dalam robot itu apa sih? Jadi dalam jurnal tersebut kekurangannya itu robot tersebut ketergantungan ya pada daya besar. Jadi memiliki apa namanya daya harus robot tersebut harus mempunyai daya yang lebih besar karena banyak komponen-komponen yang memerlukan daya yang lebih besar ya. Lalu selanjutnya yaitu kekurangannya yaitu jangkauan terbatas sekitar 1 kilometer ya. Lalu rentan terhadap gangguan sinyal tentunya ya. Dan yang terakhir kekurangannya yaitu deteksi ranjau terbatas pada jenis tertentu. Itu kelebihan dan kekurangan dari robot BM atau penghancur ranjau tersebut. Lalu selanjutnya yang kita akan bahas implementasi dan kontribusi robot BM. Yang pertama implementasi ya, ada keamanan, lalu ada efisiensi ya. Keamanan robot BM dapat mengurangi nih ya yang tadi saya bahas. Jadi robot BM ini atau pembersih ranjau tersebut dapat mengurangi resiko bagi personil militer dalam misi pembersihan ranjau, mengurangi potensi cedera ya yang diakibatkan oleh yang namanya ranjau tersebut atau kematian. Bahkan bisa mengakibatkan kematian nih apabila pembersihan ranjau itu dilakukan secara manual ya, tanpa robot tersebut bisa mengakibatkan nih personil kita bisa mengenai cedera, bahkan yang lebih parahnya bisa mengakibatkan kematian karena ledakan ranjau tersebut. Maka keamanan keamanan dalam memakai robot BM tersebut itu tepat ya. Lalu efisiensi nih, meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi dan menghancurkan ranjau, mempercepat proses pembersihan medan perang atau area yang terdampak ranjau tersebut. Lalu kita akan membahas tentang kontribusi ya teknologi militer. Yang pertama itu teknologi militer nih memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teknologi robotik ya untuk tugas-tugas militer khususnya dalam deteksi dan penghancuran ranjau. Lalu inovasi IoT, lalu peningkatkan keamanan dan efektivitas operasi ya. Kalau inovasi IoT itu menunjukkan nih penerapan teknologi IoT ya dan sistem autopilot pada robot meningkatkan keamanan robot untuk apa?
beroperasi secara mandiri, lalu meningkatkan keamanan dan efektivitas operasi, menyediakan solusi yang lebih aman dan efektif ya dalam tugas yang berbahaya, mengurangi beban operasional bagi personil. Itu implementasi dan kontribusi robot BM tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal yang telah saya review ya. Eh, 1 minggu yang lalu tentang jurnal robot roda rantai yang bernama BM penyapu ranjau berbasis IoT. Eh, saya atas nama Lukman Hasanuddin meminta maaf apabila ada tutur kata atau penyampaiannya kurang maksimal. Saya atas nama Lukman Hasanuddin dengan nomor NIM 23040029 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.